Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would like to present Chapter 4, Language Focused Learning to Dictation and Related Activities. There are the sub-chapters. There are choosing dictation text, pre-dictation exercise, variation of dictation, relay technique, monitoring dictation, dictogloss and relate activity, dictocom, relay technique. Before digging into details, let's get to know what dictation is. Dictation is technique where the learners receive some spoken input, hold this in their memory for a short time, and then what they heard. Oller states that dictation is often associated with more traditional teaching methods and with testing rather than teaching. Dictation helps language learning by making learners focus on the language form of phrase and clause level construction, and by providing feedback on the accuracy of their perception. There have been no attempt to measure what memory of phrase remain after dictation, so it is safe to regard dictation primarily as a consciousness raising activity. Jadi ini tuh dikte atau pendiktian itu adalah teknik yang dimana siswa menerima umpan balik berbicara melalui memori mereka dalam waktu singkat, dan kemudian menuliskannya kembali apa yang udah mereka dengar. This writing is affected by their skill in listening, their command of language, and their ability to hold what they have heard in their memory. Jadi tuh tulisannya itu dipengaruhi keterampilan mereka gitu dalam mendengar. Jadi kemampuan menguasai bahasa dan kemampuan ingatan mereka gitu dari kata-kata yang udah didiktekan. Nah, dan menurut Peller dan Steve dan Oller itu menyatakan bahwa pendiktean itu sering dikaitkan dengan metode pengajaran yang lebih tradisional dan dengan pengujiannya yaitu mengajar. Tuh. Dan dikte itu membantu pembelajaran bahasa dengan membuat murid berfokus pada benda ungkapan, pada konstruksi tingkat dengan memberikan umpan balik pada akurasi persepsi mereka. Jadi nggak ada upaya mengukur apa memori frasa yang tersisa setelah dikte. Jadi aman untuk menganggap dikte itu sebagai aktivitas peningkatan kemampuan mengingat gitu. Dan lanjut, IG dictation text. When a person dies, sebenarnya ini tuh lebih kayak cara mendiktekannya itu ke murid gitu. Dengan dikasih slice 1 itu koma, dan slice 2 itu titik gitu. Lanjut. Choosing dictation text. A dictation text can be taken from material that the learners have studied before or will study, or it can be taken from other books of a similar level. A dictation text usually shall not contain words that the learners have not met before. Dictation text should contain useful or interesting content such as that seen in humorous or unusual stories, dialogue, and poems.
Thornbury provides a useful range of text for dictation. He explains that an amusing dictation involves first dictating a puzzle to the learners. After they have written it from dictation, they have to solve it. The example, there are 4 people sitting around a table. 3 of the people are men, Mr. Wood, Mr. William, and Mr. Long. 1 person is a woman, Mr. X. The woman is the wife of one of the men. Mr. Wood sits opposite Mr. X, Mrs. X. Mr. Long sits to the right of Mrs. X. Mr. William sit at one of the longer sides of the table. Mrs. X does not sit next to her husband, who is the husband of Miss X. So the position of the 4 people around the table. Jadi ini tuh cara memilih teks dikte gitu. Jadi cara memilihnya itu teks dikte itu dapat diambil dari materi yang telah dipelajari sebelumnya atau materi yang bakal dipelajarin dari buku-buku misalnya sesuai dengan tingkat mahasiswa yang kita ajar. Dan teks dikte ini tuh biasanya menggunakan kata-kata yang belum pernah didengar sama siswa atau murid, atau kata-kata yang jarang didengar mereka. Jadi untuk menambah kosakata mereka. Dan teks dikte ini hanya berisi konten yang menarik, terlihat kayak di cerita lucu, terus tuh dialog, atau puisi. Nah, dan menurut Thornbury, menyediakan beragam teks yang berguna untuk dikte. Jadi dia menjelaskan bahwa dikte itu mencakup teka-teki kepada pelajar setelah mereka menuliskannya, dan mereka harus memecahkannya. Contohnya itu seperti yang ada di dalam sini nih. Contohnya di sini ada 4 orang yang duduk di sekitar meja. 3 di antaranya adalah laki-laki, Mr. Wood, Mr. William, dan Mr. Long. Dan 1 orang adalah wanita, itu Miss X. Wanita itu adalah istri dari salah satu pria, yaitu pria. Dan Mr. Wood itu duduk di seberang wanita itu, dan Mr. Long duduk di sebelah kanannya wanita itu. Dan Mr. William duduk di salah satu sisi meja yang lebih panjang. Dan wanita itu tidak duduk di sebelah suaminya. Siapa suaminya? Tampilkan posisi 4 orang di sekitar meja. Jadi kayak ntar bakal disuruh muridnya bikin mejanya, ngebayangin seperti teka-teki, dan mencari tahu. Jadi siapa suami dari Miss X gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa ngerjain. Dan lanjut. Okay. Brown and Burnett write that dictation can be used after exercise that provide practice in the words or patterns that are in the dictation and thus emphasize the language focus of the dictation activity. This makes sure that there is a strong focus on one construction and the eventual dictation becomes more like a learning experience than a test. Jadi menurut Brown dan Burnett pada tahun 1975 itu menuliskan bahwa dikte itu dapat digunakan setelah latihan-latihan yang diberikan atau praktek dalam kata-kata atau pola yang menekankan fokus kepada bahasa gitu, menambah kosakata bahasa. Dan hal ini tuh memastikan bahwa fokus yang kuat pada keinginannya, dan dikte ini tuh menjadi lebih seperti pengalaman belajar, bukan ujian. Jadi pengalaman belajar siswa bukan ujian.
Then 7 typical exercise. 1. Usually the dictation text is read once by the teacher before the learners write. 2. Instead of just hearing the text before it is dictated, the learners can be given the text to read and study before it is dictated. 3. Certain tips of word from the dictation can be written on the blackboard in the same order as they are in the dictation. 4. The teacher tells the learners to listen for all the words ending in S or in, attention, or with the in front of them, and to write them. 5. The teacher writes pairs of words on the blackboard. Each pair is two different forms of a word in the text. 6. The teachers read the dictation text several times. The learner asks questions about the text and the teacher checks orally if the learners know all the words. And 7. The learners are given some question to answer. They listen to the text and try to find the answer to the question. Nah, jadi di sini tuh ada yang pertama, itu biasanya teks dikte itu dibaca sekali oleh guru sebelum peserta didiknya itu menulis. Nah, jadi pembacaannya itu tuh membantu murid atau siswa itu mendapat gambaran dari teks yang udah dibaca gitu. Yang kedua itu sebelum mendengarkan teks yang bakal didikte, jadi siswa itu diberikan juga teks itu untuk dibaca atau untuk dipelajari gitu sebelum didiktein. Jadi pada saat mereka membaca, guru juga kayak memberi tahu gitu kepada siswa tentang kata kerja, bentuk jamaknya, dan lain-lain. Guru tuh kayak menggarisbawahi gitu, dengan menggarisbawahi kata kerja dan bentuk jamaknya itu. Jadi siswa itu bakal sekalian berlatih untuk melafalkan kata-katanya dalam teks gitu. Dan yang ketiga itu beberapa jenis kata dari dikte itu dapat ditulis di papan tulis dalam urutan yang sama seperti dalam dikte. Jadi siswa itu diminta untuk menuliskan bentuk yang benar dari kata-kata itu sewaktu guru mengucapkan saat diktein. Nah, dan siswa itu disuruh untuk menuliskan kata-katanya itu di papan tulis gitu. Dan yang keempat ini, guru tuh memberitahu murid untuk mendengarkan semua kata yang berakhiran di atau in, at gitu nih. Seperti yang ini nih. Nah, lalu disuruh menuliskannya. Dan yang kelima itu guru menuliskan sepasang kata nih di papan tulis. Terus setiap pasangan itu ada dua bentuk kata yang berbeda dalam teks. Misalnya misalnya buku. Kata-katanya yang ditulis dalam dua kolom itu, setiap pasangan itu dalam kolom A dan kolom B itu kata-kata yang dicantumkan itu urutannya itu sama seperti dalam teks. Jadi siswa itu disuruh mendengarkan teks dan menuliskannya gitu. Jika mereka mendengarkan kata-kata yang ada di kolom A, menuliskannya di kolom A. Mendengar kata-kata di kolom B, menuliskannya di kolom B gitu. Dan yang keenam itu guru membaca teksnya itu beberapa kali. Jadi siswa itu boleh mengajukan pertanyaan mengenai teksnya. Nah, dan setelah itu guru bakal memeriksa secara lisan jika jika siswanya itu mengetahui semua kata. Setelah itu teks yang udah didiktekan itu
pertanyaan dari siswa yang nanya tadi itu harus didasarin oleh kayak pengetahuan. Jadi kalau kenapa misalnya mereka salah, mereka harus kayak di mana kesalahan kamu gitu harus tahu. Jadi misalnya kayak kamu salah sebenarnya nulisnya katanya jama atau tunggal gitu. Dan yang ketujuh itu siswa itu diberi beberapa pertanyaan untuk dijawab. Jadi mereka itu mendengarin teks dan mencoba untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan gitu. Nah, lanjut. There are 10 variations of dictation activity in the module. However, I'm going to discuss only 5 of them. The rest can be discussed later. Jadi di sini tuh variasi dikte, yaitu aktivitas mudah yang disiapkan bisa menjadi salah satu rutinitas dalam kelas. Jadi, if the students are working in the groups, the activity takes the form of a relay in which the first runner reads the first sentence of the short text and then runs to another student and tells them what they have read. The second student then runs to a third student and does the same. The third student in turn tells the scribe what they have heard. Jadi di sini tuh sebenarnya di sini udah dijelasin nih dari yang 1 sampai 4. Nah, jadi di sini tuh siswa itu bekerja secara berkelompok dalam bentuk estafet gitu. Di mana orang pertama itu membaca kalimat pertama dari teks singkat. Nih, teks singkatnya. I buy some cookies. Dan kemudian berlari ke siswa yang kedua, memberitahu mereka apa yang telah siswa pertama baca gitu. Nah, siswa kedua kemudian berlari juga ke siswa ketiga dan melakukan hal yang sama. Dan siswa ketiga pada gilirannya itu disuruh memberitahu siswa yang keempat itu menulis gitu apa yang udah dikasih tahu dari siswa yang ketiga gitu di papan tulis. Oke, lanjut. Once chance dictation. The teacher can read the dictation text only once in surprise instead of reading it several times. This way will give them a challenge to pay attention. Okay. Dictation of long phrase. Instead of reading short phrase once during the writing part of the dictation, the teachers can read a long phrase or sentence several times. Each group can be about 10 or more word long. Dictation of mixed class. If the class has some learners who are good at dictation and others who are not very good, the teachers can read the text in a mixed way. To illustrate, the teacher read the phrase quickly for the good learners and more slowly for the other learners. Perfect dictation. If the teacher has marked the student dictation, it is usually good for the learners to hear the dictation again. Will they look at their marked work so they can pay attention to the parts where they made mistake? Jadi di sini tuh diberikan kesempatan sekali diktenya. Diktenya diberi kesempatan sekali. Jadi guru itu membaca teks hanya sekali dalam frasa singkat, bukan membaca beberapa kali gitu. Jadi dengan cara ini tuh memberi mereka tantangan gitu untuk memperhatikan, jadi nggak ketinggalan gitu. Dan lanjut itu dikte frasa panjang. Jadi di sini alih-alih membaca frasanya itu pendek sekali selama menulis dari pendiktian, terus guru setelah membaca kayak pendek,
Guru mungkin bakal mencoba membaca teksnya itu atau kalimatnya itu lebih panjang dalam beberapa kali. Dan setiap kelompok itu dapat mungkin panjang katanya itu bisa 10 atau lebih kata. Lanjut, dikte dari kelas campuran. Jadi jika anggota kelas memiliki nih beberapa murid yang baik dalam dikte dan yang lainnya tidak terlalu baik, jadi guru itu dapat membaca teks dengan cara yang berbeda. Jadi untuk mengilustrasikannya itu guru membaca ungkapan itu dengan cukup cepat bagi murid yang bisa dibilang mungkin pintar, dan membaca yang lebih lambat untuk murid yang mungkin kurang pintar. Dan pendikte yang sempurna itu jika guru telah menandai diktenya itu pada siswa. Jadi biasanya baik bagi murid untuk mendengarkan dikte lagi, mereka itu melihat pekerjaan mereka yang ditandai sehingga mereka menyimak bagian-bagian di mana mereka melakukan kesalahan gitu. Oke, lanjut. Jadi the main difference between the four technique is the medium of input and output. Dictation has listening input and written output. Delay repetition has listening input and spoken output. Read and took up has reading input and spoken output, and delay copying has read input and writing output. They all inflow folding language material briefly in memory before production. Okay. Jadi dictation has listening input and writing output. Dictation is related to three other technique described beside. Jadi three others-nya itu nih mulai dari delay repetition, read and look up, delay copying. Pertama itu delay repetition has listening input and spoken output. Jadi the learners listen to a long phrase, wait for several seconds, and then repeat. Next, read and look up has reading input and spoken output. Remembering a short group of words before reproduction, it plays an important part in the read and look up exercise, just as it does in dictation. Next, delay copying has reading input and writing output. An essential feature of this technique is that the learners try to hold as large a phrase as possible in their memory before writing it. Jadi perbedaan utamanya itu ada 4 teknik medium, memasukkan dan melarang gitu. Jadi dikte ini tuh memiliki masukan itu berarti mendengarkan dan keluaran itu berarti tertulis. Masukan itu berarti kayak suara, keluaran itu berarti berupa tertulis, dan pengulangan yang tertunda berarti mendengarkan masukan dan keluaran itu ucapan. Dan pemindai telah membaca masukan dan keluaran itu ucapan, dan menunda penyalinan memiliki masukan membaca dan keluaran tulisan. Semua itu mencakup menyimpan materi bahasa secara singkat dalam ingatan sebelumnya. Gitu. Jadi dikte ini tuh berhubungan dengan 3 teknik yang dijelaskan di samping. Nah, teknik ini tuh kadang-kadang digunakan sebagai teks kecakapan bahasa. Jadi pengulangan yang tertunda itu berarti mendengarkan itu masukan, dan mengeluarkan itu ucapan. Jadi dia mendengarkan sebuah frasa panjang, kata panjang, menunggu beberapa detik, lalu mengulanginya. Itu yang delayed repetition. Lanjut, in the read and look up exercise, the learner work in pairs. One person speak and the other listen. The one who speak looks at a phrase in the text, tries to remember it, and then looks away from the text and
at their partner and say it. They do not speak while reading and thus must remember what they have read for a short time before saying it. The teacher can break the text into praise for the learner or they can do it themselves. This technique focuses the reader to rely on memory. Nah, jadi dalam latihan membaca dan melihat studi ini itu bekerja secara berpasang-pasangan. Jadi satu orang berbicara dan yang lainnya itu mendengarkan. Dan orang yang berbicara melihat teks gitu dan mencoba untuk mengingatnya dan kemudian berpaling dari teks dan pada rekan mereka dan mengatakannya pada rekan mereka gitu kan berpasangan jadi katanya pada rekannya dan mereka itu berbicara itu waktu membaca tidak berbicara sewaktu membaca sehingga mereka itu harus mengingat apa yang telah mereka baca selama beberapa waktu sebelum mengucapkannya. Nah, dan guru itu dapat memecah teks itu menjadi ungkapan bagi peserta didik atau melakukannya sendiri. Jadi teknik ini tuh memaksa pembaca untuk mengandalkan daya ingat. Jadi maksud dari text delayed repetition ini tuh memaksa pembaca atau siswa yang udah membaca untuk mengandalkan daya ingatnya, mengucapkannya kembali kepada temannya gitu. Lanjut read and look up, itu membaca itu memasukkan dan keluaran terucapkan mengingat kata singkat sebelumnya dan memainkan peran penting dalam latihan membaca dan melihat seperti dalam dikte. Dan penyalinan yang tertunda, jadi memiliki masukan bacaan dan keluaran tulisan. An essential feature of the technique is that the learners try to hold as large a prize as possible in their memory before reading it. Jadi fitur penting dari teknik ini tuh adalah bahwa murid itu mencoba untuk menyimpan frasa atau kata yang besar dalam ingatan mereka sebelum menuliskannya gitu. Jadi unlike dictation, this technique is ideally suited for individual practice. Jadi tidak seperti dikte, tapi teknik ini itu sangat cocok untuk latihan pribadi. Sangat cocok untuk latihan gitu ke murid. Okay, next. Monitoring dictation. Teachers should look to see that learners are increasing the size of the span that they are using, that is number of words that they can hold in one span. 1. Memory span is stored in a foreign language than in the native language. 2. Memory span in foreign language increases with mastery of the language. 3. The difference between the native and the foreign language memory span is greater when the materials in the foreign language contains the pronunciation and grammatical contrasts between the language. 4. The relation on memory span to foreign language learner is greater for contextual material than for numbers. Jadi ini tuh memantau dikte. Jadi para guru tuh melihat siswanya itu meningkatkan jangka jumlah kata yang dapat mereka gunakan gitu dalam kurun waktu satu rentang gitu. Nah, dan ini tuh menurut Lado ada stage for span. Sorry, tadi ini nggak kebaca. Dan yang pertama itu rentang memori lebih pendek. Itu jangka memorinya lebih pendek dalam bahasa asing daripada dalam bahasa asli. Jadi di sini tuh memorinya tuh lebih pendek dari bahasa asing daripada bahasa asli. Jadi bahasa asli yang lebih banyak gitu. Yang kedua, tentang memori dalam bahasa asing meningkat dengan penguasaan bahasa. Jadi yang nomor 2 ini, memorinya itu tentang bahasa asing mulai meningkat karena dia udah menguasai bahasanya. Dan yang ketiga itu,
perbedaan antara bahasa asli dan bahasa asing, yaitu dalam rentang memori lebih besar ketika ketiga dalam bahasa asing memuat pelafalan dan perbedaan tata bahasa antara keduanya. Antara kedua bahasa gitu, dan perbedaan antara kedua bahasa. Dan yang keempat itu hubungan jangka memori dalam pembelajaran bahasa asing itu lebih besar untuk bahan kontekstual daripada untuk angka. Oke, next. Dictogloss and related activity. According to Wagenreid, during the Dictogloss activity, learners listen to a short text, read twice to them while they take notes. Sini ada table. Step 1, preparation. Vocabulary study activities to prepare for the text, discuss the topic, predict vocabulary and content. Move into group. Step 2, listen for meaning. Listen to the whole text. Read the text at normal speed. Step 3, listening and note taking. Take notes listing keyword. Read again at normal speed. 4, text reconstruction in group. Work in group to reconstruct an approximation of the text from notes. One learner acts as the reader. Head groups over guidance. Step 5, the comparison between groups. Compare group version of the text. Pay attention to point of usage that emerge from the discussion. Facilities class comparison of version from different groups on UHT and board. Facilities discussion and correction of error. Step 4 and 5, encouraging learners to pay close attention to language forms such as word form, where are the spelling, grammar rules, and so on within the context of meaning, focus, listening, and group work. Dan caution, expecting learners to reconstruct and formally identical text can lead to grammatical error in the reconstruction as the learners try to fit their notes into the text. Mayo, also for the learners operate more concurrent with production a coherent paragraph than discussion specific issue of language expression. Wilson suggests adding a discovery step to the Dictogloss activity to improve learners' perception of spoken language. In this step, learners compare the reconstructed text and the original text and pay attention to the types of error that hinder understanding the text. In the statement of Wilson, by comparing the example with the original text, learners become aware of 4 learning points. 1, recognizing common word combination. 2, discovering how no word actually sound in context and in familiar collocation. 3, becoming more familiar with certain grammatical points and words. 4, discovering how top-down inferencing might have helped resolve spacing problems. Jadi di sini tuh aktivitas Dictogloss itu menurut Wagenreid, selama kegiatan yang Dictogloss lakuin itu, siswa itu mendengarkan teks secara singkat dan dibacakan 2 kali kepada mereka, sementara mereka sambil mereka mencatat gitu. Nah, dan di sini yang di teksnya mungkin bisa dilihat ya, mulai dari step 1 persiapan, step 2 itu mendengarkan, yang ketiga mendengarkan dan mencatat gitu. Hingga yang terakhir itu perbandingan teksnya gitu. Dan langkah keempat dan 5 itu mendorong siswa untuk menyimak dengan cermat bentuk bahasa seperti bentuk kata, urutan kata, ejaan,
tata bahasa, dan seterusnya dalam konteks mendengarkan. Dan pekerjaan kelompok dengan fokus pada kerjaan kelompok itu mendengarkan. Dan menurut Dunn 1993 memperingatkan bahwa mengharapkan siswa untuk merekonstruksi teks yang secara resmi identik dan menuntun pada kesalahan tata bahasa dalam rekonstruksi sewaktu para siswa mencoba mencocokkan catatan mereka dengan teks. Dan di sini ada menurut Mayo pada tahun 2002 juga mendapati bahwa pelajar tampak lebih peduli dengan menghasilkan paragraf yang berpautan daripada membahas isu-isu spesifik tentang ungkapan bahasa gitu. Dan menurut Wilson pada tahun 2003 menyarankan untuk menambahkan sebuah langkah atau penemuan dalam kegiatan yang diktoglos ini guna meningkatkan persepsi belajar mengenai bahasa lisan gitu. Jadi dalam langkah ini tuh siswa itu membandingkan teks yang direkonstruksi dan teks asli dan memperlihatkan jenis-jenis kesalahan yang menghambat mereka dalam memahami teks gitu. Dan dalam pernyataan Wilson ini, dia itu membandingkan contoh-contoh ini dengan teks asli. Dan pembelajarannya itu menjadi sadar akan 4 poin dalam pembelajaran. Yang pertama itu mengenali kombinasi kata yang umum, dan yang kedua menemukan bagaimana kata-kata yang dikenal sebenarnya dalam konteks dalam kolokasi yang asing gitu. Yang ketiga itu menjadi lebih akrab dengan poin-poin dan kata-kata tata bahasa tertentu. Dan keempat itu menemukan bahwa ada kata yang top down bisa jadi turut menyelesaikan problem-problem tertentu. Ya, lanjut dictocom. The dictocom, dictation and composition is similar to the dictogos, but does not involve group work. Wilson. In the dictocom, the learners listen while the teacher read a text to them. The teacher might read it several times. Then the learners write what they can remember without further help. In the dictocom, the learners have to remember the ideas in a text of more than 100 words long and express them in the word of the original or in their own word. In dictocom and its related technique, the preparation provides the learner with ideas, language item, and the text organization so that they can focus on the skill aspect, which for dictocom is writing. Jadi dictocom itu dikte dan komposisi gitu. Jadi mirip dengan dictogloss, tetapi tidak melibatkan berkelompok gitu. Jadi, aduh ya ampun. Jadi dalam dictocom ini tuh murid itu mendengarkan saat guru membacakan teks sama mereka. Jadi guru itu membacanya itu beberapa kali, kemudian siswa ini atau muridnya itu menuliskan apa yang mereka ingat tanpa bantuan lebih lanjut gitu. Jadi cuma sekali. Dan dalam ini siswa itu harus mengingat gagasan-gagasan dalam teks yang panjang lebih dari 100 kata dan menyatakannya dengan kata-kata aslinya atau dengan kata-kata mereka sendiri gitu, sepemahaman mereka. Dan dalam dictocom ini tuh teknik yang terkait itu menyediakan bagi siswa itu atau bagi pelajar itu berupa gagasan, materi bahasa, dan susunan teks sehingga mereka itu fokus gitu pada aspek keterampilan untuk keterampilan untuk dictocom itu adalah menulis. Sorry ya kalau kurang ngerti guys. Lanjut relate teknik.
Itu ada retelling, reproduction exercise, dan oral reproduction. Jadi kita mulai dari retelling. Retelling has reading input and speaking output. Different learners can read different text, or a single text can be divided in half or into section with groups of learners responsible for reading and retelling their section to the others. The reproduction exercise involves reading input and written output. The learners read and text and then have to produce their own written version of it without looking back at the original. Oral reproduction has listening input and speaking output. The teacher tells the class that he is going to tell a dialogue and one time after he said it, the learner must repeat the dialogue correctly. One of oral reproduction version is disabling text. When a teacher read a full text at first, but she omits some word when she read the text, and the second time the learners are required to say the omitted words. In the press by press activity, the teacher read the dictation to the learner press by press. After reading a press, the teacher points to a learner and then learner has to repeat that press from memory. Jadi retelling ini tuh membaca dan keluaran itu berbicara. Jadi siswa itu membaca teks yang berbeda atau dibagi menjadi setengah, menjadi beberapa kelompok gitu. Siswa bertanggung jawab untuk membaca dan menceritanya kembali kepada mereka atau kepada teman yang lain. Nah, latihan reproduksinya itu melibatkan membaca itu masukan dan keluaran itu tulisan. Jadi siswanya itu membaca teks dan kemudian harus memproduksi versi tertulis mereka sendiri tanpa melihat kembali yang asli gitu. Dan reproduksi oral itu memiliki masukan mendengarkan dan keluaran berbicara. Jadi guru itu mengatakan kepada seluruh kelas bahwa dia akan mengucapkan dialog dalam satu kali. Setelah dia mengatakannya, murid harus mengulang dialognya dengan benar. Nah, jadi salah satu versi reproduksi oral itu adalah teks yang menghilang. Jadi ketika seorang guru membaca teks penuh pada awalnya, tetapi dia menghilangkan beberapa kata ketika dia membaca teks yang kedua. Jadi siswa itu harus mengucapkan kata-kata yang dihilangin oleh guru itu. Dan dalam ungkapan ini tuh, guru membaca dikte itu kepada peserta dengan ungkapan. Jadi setelah membaca sebuah ungkapan, guru menunjukkan kepada seorang siswa itu harus mengulangi ungkapan itu di ingatan mereka. Itu setelah guru mengucapkannya. Dan lanjut, dictation-based techniques such as dictogloss can be designed to suit learners and a wide range of proficient levels. Beside the content and language difficulty of the text, the main factor influencing the degree of challenge in the activity are 1. The number of repetition, speed or time that learners have to comprehend and retain the input. 2. The lack of the delay between the input and the production of the output. 3. The degree of details and resemblance of the input expected in the output. This factor can all be played or once again the other. In a dictogloss, the text might be spoken quickly but with several repetitions. In other words, the text might be spoken quite slowly and with several repetitions, but the learners are expected to write something that quite closely resembles the original. Sorry guys, ada salah dikit. Nggak dikit banyak kayaknya. Jadi teknik ini itu berbasis dictogloss seperti dictogloss dapat dirancang untuk disesuaikan dengan para siswa pada tingkat kecakapan pada tingkat pencakupannya itu lebih luas. Dan selain isi dan kesulitan bahasa dari teks, faktor utama yang mempengaruhi tingkat tantangan dalam
kegiatan ini tuh yang pertama, jumlah pengulangan, kecepatan atau waktu yang siswa harus memahami dan mempertahankan gitu. Dan yang kedua itu panjang, keterlambatan antara masukan dan produksi atau output gitu. Yang ketiga, tingkat detail dan kemiripan masukan yang diharapkan dalam keluaran. Dan faktor-faktor ini semua itu dapat dimainkan satu terhadap yang lain. Jadi dalam bentuk diktoglos, teks dapat disampaikan cukup cepat, tetapi dengan beberapa pengulangan. Dengan kata lain, teksnya itu dapat diucapkan dengan cukup lambat, dan dengan beberapa pengulangan, tetapi para pembelajar itu diharapkan untuk menulis sesuatu yang sangat mirip aslinya, gitu. Next. Oh, okay, guys. Thanks for your attention. Mungkin kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Is there any question? Boleh di chat aja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.